Halo teman-teman, dan di sini jadi di video kali ini saya akan sharing tips cara mempercepat internet IndiHome kalian. Jadi di sini saya punya 3 trik yang bisa kalian lakuin, dan ini sudah saya riset sebelumnya. Saya sudah tanya-tanya juga kepada pihak Telkom, juga ke Telkomcare dan juga teknisinya langsung kemarin ya. Cuman kita nggak sempat buat ngeliput teknisinya karena waktu itu saya juga lagi sibuk juga gitu ya. Jadi untuk tips yang pertama ini adalah ganti paket teman-teman. Nah, jadi ini sebelumnya paket saya adalah paket IndiHome Fiber yang 20 Mbps, jadi paket yang biasa. Dan sekarang saya udah beralih dan ganti ke IndiHome Fiber Gamer. Jadi IndiHome khusus game gitu ya. Intinya kayak gitu. Lalu perubahan apa sih yang signifikan dari paket gamer ini, kenapa saya memilih untuk pindah paket? Jadi menurut penjelasan dari customer care Telkom sendiri dan juga teknisinya, di IndiHome paket gamer ini ada perbedaannya teman-teman. Yang pertama dari segi IP ya. Jadi untuk yang pertama IP-nya itu kita bisa dapat IP yang emang khusus jalur game. Jadi di sini IP gateway-nya yaitu 36.90.56.1. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang biasa itu kan, yang fiber Indom biasa itu biasanya 180.192.2.1 atau 1.2 gitu kan. Itu kalau kita pakai yang fiber, yaitu menggunakan yang fiber biasa menggunakan IP dinamik, yang menurut penjelasan teknisinya sendiri IP dinamik itu dimana waktu itu kan kadang waktu kita reset itu kadang kita bisa lancar main game gitu kan, kadang juga habis di reset bukannya malah lancar malah lemot. Dan itu karena apa? Karena waktu kita dapat IP yang bagus buat main game, terus kita ada ketambahan user yang lagi nonton YouTube, maka IP ini akan berubah nantinya. Jadi menyesuaikan dengan penggunanya, itu yang dinamakan IP dinamik, kata si tukang teknisinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya saya kurang paham, jadi di sini hanya sekedar sharing aja. Yang pertama itu ya, perbedaan paket gamer sama paket IndiHome Fiber yang biasa. Jadi saya memutuskan untuk ganti. Dan untuk kelebihan yang kedua yaitu untuk di perbedaan di segi upload. Jadi sebenarnya untuk bermain game dan khususnya buat streaming itu mereka nggak butuh kecepatan downloadnya teman-teman. Yang mereka butuhin adalah kecepatan uploadnya, karena kita kan butuh buat upload video stream kita langsung kan secara live gitu kan. Jadi kita yang dibutuhin uploadnya. Jadi kalau misal nih wifi kalian itu kecepatannya 10 Mbps dan kecepatan uploadnya itu kalian dapat 1,2 untuk yang paket IndiHome yang biasa. Nah, kalau kalian itu pakai yang IndiHome 10 Mbps yang gamer, kalian bisa dapat misal 2 Mbps. Jadi lebih tinggi daripada yang paket biasa. Itu yang kedua ya, kelebihan yang kedua dari paket gamer. Dan masih banyak lagi kelebihan yang pengen sih saya bahas secara tuntas di sini karena saya udah sempat nanya panjang lebar juga. Untuk biaya perubahan kita cuman ada kenaikan harga dikit lah ya, 15.000 kalau nggak salah. Jadi ini setorannya 425 awalnya, terus sekarang jadi 435 gitu per bulannya. Jadi ya beda dikit lah, yang penting yang saya mikirnya yang penting saya mah lancar gitu sih ya. Nah, terus kadang banyak masalah yang nanya-nanya juga ke saya, "Bang, saya udah ganti paket gamer kok tetap nge-lag ya?" Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tips yang kedua, yaitu setting modem IndiHome kalian. Jadi di sini kita pakai Gphone Nokia tentunya ya. Jadi modem Nokia. Kalau modem kita sama, kalian bisa langsung nyesuaiin aja. Jadi kalian langsung pilih aja ke network, kita bakal pergi ke pengaturan teman-teman. Nah, setelah itu kalian pilih wireless di sini ya. Oke. Jadi di sini yang perlu kalian amati baik-baik itu ada di bandwidth, channel, transmitting power ya. Jadi
Yang pertama adalah bandwidth. Di sini bandwidth ada beberapa pilihan, 20 MHz, 40 MHz, dan 20 atau 40 MHz. Saya jelasin dulu untuk yang 20 MHz. Untuk yang 20 MHz ini kelebihannya ya, kalau kalian lagi jauh. Jadi kalau kalian lagi jauh dari WiFi, itu internet kalian bakal tetap stabil, tapi nggak kenceng. Ya cuman intinya dia walaupun banyak pengguna dia tetap stabil. Ini kalau yang 20 MHz. Kenapa saya pilih yang 20 MHz? Ya karena emang saya buat warung WiFi di sini teman-teman. Jadi ya banyak penggunanya, saya pilih yang 20 MHz biar sinyalnya stabil. Jadi walaupun kita jauh dari router itu kita masih dapat sinyal yang stabil. Nah, kalau yang 40 MHz ini kebalikannya. Jadi kalau kita deket sama router itu kita bisa dapat kecepatan yang lebih powerful gitu, yang lebih mantap intinya. Tapi kalau kita jauh dari router maka koneksinya bakal kayak putus-putus gitu, kurang smooth. Jadi nggak begitu stabil kalau kita jauh dari router. Cuman kalau kita deket sama router maka koneksinya bakal mantul banget. Kalian tinggal sesuaiin aja sesuai selera kalian ya. Kalau 20 sama 40 MHz ya tinggal gabungin, jadi mereka nanti bakal otomatis nyesuaiin sama penggunanya sih. Ini juga bagus buat kalian coba, tapi saya lebih memilih yang 20 MHz untuk bandwidthnya ya. Dan sekarang untuk channel sendiri ini sebenarnya tergantung. Jadi tergantung di daerah kalian itu banyak yang pakai wifi apa enggak gitu. Nah misal di daerah kalian itu ada yang pasang wifi dan mereka itu di channel settingannya itu mereka pakai channel 2, terus tetangga kalian ini ada wifi juga dan di channel settingannya dia pakai channel 5 dan apa yang harus kalian lakuin dan kalian harus milih channel berapa sih. Jadi intinya channel ini jangan sampai bentrok dengan wifi tetangga kalian. Jadi intinya cuman gitu teman-teman, biar jaringannya ini enggak bentrok atau enggak terinterferensi ya. Jadi kalau misal biasanya kalau kalian mau tes ini gimana ya, kalian bisa download wifi tes di Google Play Store ya, wifi interface gitu ya kalau nggak salah tulisannya. Dan nanti di situ bakal kelihatan channel-channelnya teman-teman, karena di sini ya wifi-nya cuman ada punya saya aja, saya nggak bisa nyontohin. Jadi gitu intinya. Mungkin di next video saya bakal bahas itu. Kalau di video ini kalian tertarik buat ngikutin video selanjutnya ya. Jadi kalian bisa pakai channel yang berbeda. Jadi intinya jangan sampai channel kalian ini bentrok sama channel tetangga kalian. Jadi kalau tetangga kalian pilih ada yang punya channel 2 dan channel 3, kalian bisa pilih 5, 6 atau intinya yang beda ya. Nggak boleh sama. Kalau sama nanti akan terjadi bentrok sinyalnya dan interface, akhirnya gangguan dan ya sinyal kita jadi nggak stabil. Itu yang kedua ya, di settingan yang kedua. Kita bakal bahas masalah channel ini mungkin di video selanjutnya kali ya. Dan sekarang kita lanjut ke transmitting power. Jadi untuk transmitting power ini saya saranin pakai yang 50%. Kenapa nggak 100%? Bukannya 100% itu lebih baik, kuota powernya lebih powerful bang. Iya benar, powerful banget nih ya. Masalahnya ini bakal membebankan routernya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan koneksi yang stabil, saya saranin pakai yang 50%. Kalau kalian butuh jangkauan yang luas, kalian pakai wifi extender ya. Jadi nanti ini bakal kita bahas di tips yang ketiga, yaitu kalian pakai wifi extender atau router tambahan gitu ya. Ini untuk settingan yang ketiganya, yaitu transmitting power. Dan untuk settingan lain kayak WMM ini ya biasa aja Kak, seperti ini. Di sini saya batasin total MAC usernya karena saya nggak mau membebankan router utamanya. Jadi di sini saya pakai eksternal untuk yang saya taruh di warung ya gitu. Intinya saya ini cuman buat settingannya ya gini lah, kalian mungkin bisa contoh ini. Cuman di bandwidth ini ya, kalau kalian mungkin di rumah itu sendiri dipakai pribadi gitu ya wifi-nya, kalian bisa pakai yang 40 MHz. Dan untuk channel itu sebenarnya enggak terlalu berpengaruh. Intinya ya itu tadi, kalau ada beberapa wifi
yang channelnya itu mirip sama kamu, ya kamu harus rubah channelnya biar frekuensinya itu enggak bentrok gitu teman-teman. Terus sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga. Jadi tips yang ketiga adalah menambahkan router. Oke. Jadi di sini saya pakai router tenda axle ya, pakai tenda axle ya. Bentar, nah ini. Jadi di sini saya pakai tenda. Kita hubungkan dulu sinyalnya. Jadi cara ketiga yaitu kalian bisa menambahkan router baru. Ini adalah router tenda yang emang khusus game sih ya. Jadi makanya ini wifi-nya saya tulis khusus game. Jadi nggak ada yang boleh nonton YouTube di wifi ini teman-teman. Bentar-bentar ya. Kita lupakan karena ini habis kita ganti. Kita masukin passwordnya dulu. Nah, jadi tujuannya untuk dikasih modem tambahan ini apa sih? Jadi ini teman-teman. Jadi kalian bisa mengganti DNS servernya, itu yang pertama. Jadi yang pertama kalian bisa ubah DNS-nya. Yang kedua, kalian nggak terlalu memaksakan kinerja router utamanya. Jadi untuk memperluas jaringan kalian pakai yang eksternal ini teman-teman. Jadi yang dibuat ngoyok, yang dibuat kerja ini modem yang eksternalnya, bukan modem yang utamanya. Jadi pertama kita bakal setting dulu kali ya. Jadi kita bakal setting dulu di sini. Jadi untuk pengaturan ini berbeda-beda. Jadi di sini ada pilihan PPOE, DHCP. Kalau DHCP ini udah otomatis ya, kita tinggal pakai aja routernya. Kalau ini kita setting sendiri. Jadi di sini yang perlu dirubah sih settingannya cuman di DNS primer sama DNS sekunder. Jadi DNS ini adalah DNS tercepat paket DNS tercepat yang direkomendasikan oleh pihak Telkom ya. Saya sudah searching juga dan saya dapat ini. Jadi DNS primer dan DNS sekunder. Kalau di modem pertama kita nggak bisa pakai ini teman-teman. Jadi kita harus pakai modem tambahan atau router tambahan supaya kita bisa setting seperti ini. Mungkin untuk settingannya kalian bisa contoh settingan ini full ya. Jadi saya tinggal tunggu aja, kalian screenshot aja ini, nanti kalian tinggal cocokin aja. Itu yang pertama. Untuk yang kedua apa ya, kayaknya sih cukup. Oh ini transmitting powernya. Jadi untuk transmitting powernya samain, kita pilih yang sedang aja ya. Soalnya ini kita coba ya, kalian lihat ya. Jadi untuk kalau kita pakai yang rendah itu modem kita juga bisa lebih awet. Jadi dia bisa hemat daya, ramah lingkungan, membuat jadi radiasinya juga nggak terlalu gede. Jadi kalau kita ke sedang, jangkauan itu lebih terbilang ya nggak terlalu luas, cuman wifi-nya bakal stabil. Ini cocok banget buat kalian yang suka main game. Dan untuk yang ini, jadi dengan wifi ini kalian kalau kalian powerfulin ya, jadi kita bisa emang dapat sinyal yang bagus sih, tapi belum tentu stabil. Jadi saya saranin selalu pakai yang sedang, yang sedang saja gitu kan, asalkan dia setia bro. Jadi ini kayaknya kenapa saya ngomongnya terbata-bata dan kayak terburu-buru banget, karena ini baterainya tinggal 3%. Saya bikin video ini tanpa persiapan sama sekali. Jadi mungkin cukup sekian aja tips yang bisa saya kasih ke kalian. Jika suka klik like, jika nggak suka dislike aja ya. Subscribe kalau kalian mau lanjut ngikutin channel ini di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.